Champions, are you ready? Tapi bekas dulu sorry-nya gak mempan Nana musim kita kurang ampan Lebu kata saingan aja gak usangan Three, two, one.
Ngaben adalah upacara yang melibatkan proses pembakaran atau kremasi jenazah, serta beberapa ritual lainnya untuk memisahkan jiwa dari jasad. Upacara ini juga dikenal sebagai Pitra Yatnya, pelebon atau upacara kremasi. Berasal dari kata ngaben, berasal dari bea yang berarti bekal atau jenis upacara yang diperlukan dalam ngaben. Dalam bahasa Indonesia, bea berubah menjadi biaya atau prabea dalam bahasa Bali. Ngaben adalah upacara kremasi tradisional Bali yang makna penting dalam budaya Hindu Bali. Upacara ini bertujuan untuk membebaskan roh dari tubuhnya agar dapat mencapai moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Sejarah Ngaben berkaitan dengan keyakinan Hindu Bali tentang siklus kehidupan dan kematian. Menurut ajaran Hindu Bali, kehidupan di dunia adalah bagian dari siklus reinkarnasi yang tidak pernah berakhir. Dengan Ngaben, jiwa dianggap dapat menjalani perjalanan spiritual yang diperlukan untuk mencapai pembebasan. Tradisi Ngaben melibatkan beberapa tahap yang melibatkan persiapan upacara, pengumpulan keluarga dan kerabat, serta pelaksanaan kremasi itu sendiri. Upacara itu seringkali dilengkapi dengan berbagai ritual, doa, dan tarian yang bertujuan untuk memandu jiwa menuju kehidupan berikutnya. Secara historis, Ngaben memiliki akar yang dalam ajaran dan praktek Hindu Bali yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun mengalami berbagai perubahan dan adaptasi seiring waktu, esensi dari Ngaben tetap konsisten sebagai sarana untuk memuliakan kehidupan dan memfasilitasi perjalanan spiritual setelah kematian. Tujuan utama upacara Ngaben adalah untuk mencucikan roh orang yang telah meninggal yang dalam kepercayaan Hindu disebut Atma. Proses ini dianggap krusial dalam membebaskan Atma dari kata duniawi dan memungkinkannya mencapai maka atau surga. Upacara Ngaben juga bertujuan untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk badan kasar manusia yang disebut sebagai panca mata buta ke dalam asalnya. Panca mata buta terdiri dari 5 elemen penting, yaitu bumi, air, api, udara, dan ether atau ruang. Proses pengembalian elemen-elemen ini diyakini sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan dan kematian dalam ajaran agama Hindu. Upacara Ngaben ini juga merupakan upacara Pitra Mayatna, yaitu persembahan suci yang tulus ikhlas kepada leluhur. Dengan demikian, upacara ini merupakan ekspresi rasa hormat dan cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari upacara Ngaben. Yang pertama adalah Ngaben Sawawadana. Upacara ini melibatkan jenazah yang masih utuh dan biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari kematiannya. Orang tersebut, pengecualian biasanya terjadi pada upacara dengan skala utama yang persiapannya bisa berlangsung hingga sebulan. Yang kedua adalah Ngaben Astiwedana. Upacara ini melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara Ngagah, yaitu upacara menggali kembali kuburan dan orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupai tulang belulang yang tersisa. Yang ketiga adalah Ngaben Swasa. Swasa adalah upacara Ngaben tanpa memperlihatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasa dilakukan karena beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan atau sebagainya. Pada upacara ini, jasadnya bisanya disimbolkan dengan kayu cendana yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dan atma orang yang bersangkutan. Yang keempat adalah Ngalungga dan Warak Kuron. Ngalungga adalah upacara untuk anak yang belum tunggal gigi, sedangkan Warak Kuron adalah upacara yang dilakukan untuk bayi. Biasanya upacara ini dilakukan secara massal untuk meringankan biaya tempat tanpa mengurangi makna upacara. Baik, selanjutnya adalah penerapan dan tahapan upacara Ngaben. Yang pertama adalah ngulapin. Tahapan pertama dalam upacara Ngaben adalah ngulapin, yaitu dilakukan di pura dalam dengan pihak pura melakukan ritual pemohonan izin dan restu kepada Dewi Darga yang dianggap sebagai pelindung roh meninggal. Yang kedua adalah Ngaskara. Ngaskara adalah tahap upacara penyucian jiwa tahap awal. Yang ketiga adalah Masih Lawang. Setelah ngulapin, upacara dilakukan Masih Lawang di catus patah atau di bibir kuburan. Yang keempat adalah Mesiram. Tahap selanjutnya adalah Mesiram atau membersih, di mana jenazah yang telah dikubur dan seringkali hanya tersisa tulang belulang akan dibandingkan. Yang kelima adalah Nirpana. Dilanjutkan dengan Nirpana, yaitu upacara persembahan sesajen atau pembatan kepada jiwa yang telah meninggal. Yang terakhir adalah Ngeseng Sawa. Itu puncak dari upacara Ngaben adalah pembakaran jenazah yang dilakukan di setra atau kuburan. Selanjutnya adalah makna dari tradisi Ngaben, diantaranya yaitu upacara Ngaben berfungsi sebagai media yang digunakan masyarakat untuk menghormati para leluhur dan roh-roh leluhur.
mereka yang berada di alam lain. Pelaksanaan upacara ngaben memerlukan biaya yang sangat besar dan memerlukan salah satunya unsur kebudayaan yang terdapat di masyarakat Hindu untuk memberikan penghormatan kepada leluhurnya. Dalam ajaran agama Hindu, pelaksanaan ngaben yang terpenting adalah doa yang dari keluarga yang dipanjatkan untuk roh para leluhur yang mendahului mereka guna keselamatan dan kedamaian roh tersebut dalam perjalanan dan selama yang berada di dalam alam lain. Dalam upacara ngaben, alat musik tradisional seperti gamelan Bali berfungsi sebagai pengiring ritual kematian yang kompleks dan multidimensional. Berikut adalah beberapa fungsi utama alat musik dalam upacara ngaben. Yang pertama, mengiringi jalannya upacara. Alat musik gamelan Bali digunakan untuk mengiringi jalannya upacara, membuatnya lebih semarak dan menambahkan nilai artistik yang tinggi. Bunyi-bunyian yang dihasilkan dari gamelan dapat menghiasi dan menyemarakkan prosesi upacara. Yang kedua, menunjukkan jalan ke surga. Orang Bali percaya bahwa gamelan tersebut berfungsi untuk menunjukkan jalan ke surga bagi jenazah yang diabenkan. Musik ini dianggap sebagai cara untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan dan memberikan doa untuk arwah yang meninggal. Yang ketiga, pengiring upacara. Gamelan seperti gambang, balaganjur, gender wayang, dan lain-lain digunakan sebagai sarana pengiring upacara adat di Bali. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai tingkatan upacara, termasuk pengabenan yang merupakan upacara pembakaran jenazah bagi orang yang meninggal. Dengan demikian, alat musik tradisional dalam upacara ngaben tidak hanya berfungsi sebagai pengiring suara, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan artistik yang penting dalam ritual kematian di Bali. Upacara ngaben dalam tradisi Hindu di Bali memiliki beberapa tujuan profesi dan penarik. Yang penting berikut adalah penjelasan tentang tujuan upacara ngaben. 1. Pengerjaan roh atau tujuan utama upacara ngaben adalah untuk menyucikan roh yang orang yang telah meninggal, yang dalam kepercayaan Hindu disebut atom. Proses ini dianggap persian dalam membebaskan atom dari ikatan duniawi dan menunjukkan upacara norsa atau surga. 2. Misalnya elemen-elemen membentuk badan upacara ngaben bertuju untuk mengambilkan unsur-unsur bentuk dalam kasar manusia yang disebut panca. Asal berdiri dari 5 elemen penting, yaitu bumi, air, api, udara, dan ether atau ruang. Proses mengambilkan elemen-elemen ini yakin sebagai bagian penting dalam kehidupan hidup dan kematian dalam ajaran Hindu. 3. Proses rasa ikhlas dan cinta kasih. Selain 2 tujuan utama di atas, upacara ngaben juga merupakan iklim rasa ikhlas dan cinta kasih dari keluarga yang tinggalkan oleh seseorang telah meninggal. Dengan melaksanakan upacara ini dengan penuh ikhlaskan, keluarga berapa roh yang meninggal akan mendapatkan kedamaian dan mereka yang baik kehidupan berikut. 4. Latihan laru. Upacara ngaben juga merupakan upacara fitrah Yahudi, yaitu peribadatan suci, ya tulus ikhlas pada lu. Dengan demikian, upacara ini merupakan memiliki rasa hormat cinta kepada lu, baik pada orang tuanya. Dengan demikian, upacara ngaben memiliki makna yang dalam tradisi Hindu di Bali, tidak hanya sebagai proses penguburan di jenazah, tetapi juga sebagai ritual untuk membebaskan roh yang elemen bentuk badan ke dalam asalnya. Upacara ngaben di Bali menggunakan beberapa ansambel gamelan untuk memainkan tetabuhan, belaganjur, gender, wayang, angklung, gambang, seloding, gong, gebyar, gong gede. Nada-nada gamelan Bali didasarkan pada suara alam yang digabungkan menjadi 10 suara. Tetabuhan dalam upacara ngaben merupakan manifestasi pemujaan kepada Dewata yang mencerminkan konsep keseimbangan maskromos dan metakromos. Cara dan sikap seseorang dalam memainkan gamelan juga merupakan cermin dari tingkah lakunya. 1. Balai Ganjur adalah sebuah seni pertunjukan musik yang digunakan oleh masyarakat kampung Menggala untuk mengiringi sebuah prosesi keagamaan.
Balai Ganjur juga merupakan salah satu ensemble gamelan Bali yang merupakan bentuk perkembangan dari gamelan Bonang. Nama Balai Ganjur berasal dari dua kata, yaitu bala yang berarti pasukan atau barisan dan ganjur yang berarti berjalan. Balai Ganjur kemudian diartikan sebagai pasukan atau barisan yang sedang berjalan, yang kini pengertiannya lebih berhubungan dengan sebuah warungan gamelan. 2. Gender wayang atau gender adalah alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro. Suara di sebelah kiri memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah gambang, yaitu alat musik. Gamelan tersebut terbuat dari bila-bila kayu maupun bambu, biasanya terdiri dari 17 hingga 21 bila dimainkan dengan alat pukul. Gambang dapat menjangkau 2 oktav nada atau bahkan lebih. Gambang digunakan untuk memperindah gending serta digunakan sebagai pembuka suatu penampilan tertentu. Gambang digunakan dalam komposisi berirama lembut seperti gendang lirihan dan langgon, dan dimainkan dengan rebab, gender, selampungan atau sitar, dan suling, dan bernyanyi gerong atau sinden. Gamelan Bali terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah gamelan selonding, yaitu alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan di Bali. Yang kedua adalah gamelan gong gede, barungan gamelan yang merupakan instrumen yang paling banyak serta instrumentasinya besar-besar, dan merupakan musik tradisi Bali yang memakai laras pelok 5 nada atau disebut juga dengan pelok peranca nada. Yang ketiga adalah gamelan gong kebiar, merupakan tipe atau jenis musik gamelan paling umum yang ada dan paling sering dipentaskan di Bali. Secara fisik, gong kebiar adalah penyederhanaan dari gong gede dengan pengurangan peranan dan pengurangan beberapa buah instrumennya. Kata kebiar secara harfiah bermakna cepat, tiba-tiba, dan keras, merefleksikan jenis musik gamelan gong kebiar yang sangat dinamis, keras, dan memiliki tempo yang sangat cepat. Di gamelan gong kebiar memiliki 5 nada dasar, yaitu disebut sebagai laras pelok, yaitu ding, dang, deng, dung, dan dang. 3. Angklung adalah alat musik yang khas Indonesia yang banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu, sedangkan suara atau nada ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut dengan cara digoyangkan. Upacara ngaben di Bali adalah sebuah ritual kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Berikut adalah kesimpulan utama tentang upacara ini. Ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat yang dalam bahasa Bali disebut palebon. Tujuan utamanya adalah untuk memproses kembali unsur yang menjadikan badan ke asalnya dan mengantarkan atma ke alam pitra dengan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi. Upacara ngaben melibatkan beberapa tahapan, termasuk ngulapin, nyiramin, ngajum kajang, ngaskara, mameras, papegatan, pakiriman ngutang, ngeseng, nganyut, dan mengelut atau mengoras. Setiap tahapan memiliki makna spiritual yang spesifik, seperti memutuskan hubungan duniawi dan cinta dari kerabat mendiang. Alat musik tradisional seperti gamelan Bali, terutama gamelan gambang, berfungsi sebagai pengiring upacara ngaben. Musik ini digunakan untuk mengiringi jalannya upacara dan menunjukkan jalan ke surga bagi arwah yang meninggal. Upacara ngaben membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga hanya beberapa golongan masyarakat yang bisa mengadakan ritual ini. Namun, upacara masal ngaben telah dikembangkan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki biaya. Upacara ngaben juga memiliki filosofi yang mendalam tentang reinkarnasi dan moksa. Masyarakat Bali percaya bahwa jenazah hanya tidak ada untuk masa sementara waktu dan akan menjalani reinkarnasi untuk atau menemukan peristirahatan terakhir di moksa. Dengan demikian, upacara ngaben di Bali merupakan sebuah ritual yang kompleks dan filosofis yang sangat penting bagi umat Hindu di Bali. Oke, tadi merupakan video pembelajaran tentang kebudayaan asli Bali. Sangat menarik, bukan? Oleh karena itu, mari kita semuanya bersama-sama merangkul untuk menjaga keutuhan budaya nasional kita. Merdeka! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.